Assalamualaikum teman-teman, tetap jaga kesehatan dan tetap taat sama Allah Ta'ala ya. Setiap diri yang beriman pasti akan diuji. Mari simak paparannya bareng Ustadz Ali Muyasyar Rashid Hafidhuhu Ta'ala. Cekidot. Dan ketika kita mengatakan diri kita beriman, maka tentunya akan muncul ujian. Ini sudah sunnatullah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ankabut misalnya di ayat yang kedua, Alif Lam Ra, asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dirinya mengatakan beriman wa hum la yuftanun, kemudian dia tidak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui siapakah di antara mereka yang benar, yang jujur dalam keimanannya, dan siapakah yang berdusta. Jadi ketika kita mengatakan diri kita beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti Allah akan menurunkan ujiannya. Dan ujian yang paling berat itu kepada siapa? Tidak ada ujian yang paling berat kecuali pertama pada para nabi atau rasul yang semisalnya, kemudian orang-orang setelahnya, para ulama, kemudian setelahnya. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ketika seorang mengatakan dirinya beriman, pasti Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Dan kita ketahui bagaimana kita melihat keimanan yang luar biasa dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ujiannya bahkan melebihi kita. Kalau kita mungkin sekarang ujiannya hanya menghadapi kemalasan dan hawa nafsu. Menghadapi kemalasan dan hawa nafsu, misalnya ketika azan dikumandangkan, apakah kita segera ke masjid ataukah kita masih menunda-nunda? Ketika misalnya ada kajian, apakah kita berusaha untuk segera mendatanginya ataukah menunda-nunda? Dahulu para sahabat tidak. Di antara misalnya kisahnya Khabbab bin Al-Arat, seorang budak, ketika dia beriman ketahuan majikannya dan tidak punya pelindung, maka dikisahkan majikannya itu senantiasa sering mengambil besi yang dipanaskan kemudian diselomotkan ke punggung beliau. Sampai-sampai beliau kisahkan ketika menceritakannya, tidak ada yang menjadikan bara itu mati kecuali karena lelehan kulitku. Ini luar biasa. Sampai-sampai kemudian di sebagian kisah beliau mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata pada Nabi, wahai Nabi SAW, berdoa mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong. Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah ayat, afa hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ketika sahabat ini mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, sungguh berat yang kita alami. Maka kemudian Nabi SAW membacakan ayat itu, afa hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qabl, padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Di antara mereka ada yang diterima ujian luar biasa, keguncangan, sampai-sampai di ayat itu dikatakan hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu, sampai-sampai rasul yang bersama mereka dan orang-orang yang beriman bersama mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi SAW kemudian mengisahkan tentang kisahnya untuk menghibur sahabat Irbad ini, kisahnya seseorang yang beriman dengan sahabat-sahabatnya kemudian disuruh murtad oleh raja ketika itu, dan akhirnya dia tetap beriman, dan akhirnya dia apa? Ditaruhlah gergaji di atas kedua kepalanya dan digorok sampai terbelah tubuhnya menjadi dua. Dan sahabat dua yang lainnya menonton, kemudian maju lagi satu, kemudian digorok lagi menjadi dua, dan masih sisa yang satu dengan mempertahankan keimanannya. Ini dalam hadis Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Pintar le. Bakar bin Abdillah Al-Muzani rahimahullah ta'ala menasihati kita untuk tidak berburuk sangka pada saudara kita. Tetap ngaji ya, jangan merasa puas menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Tayyib, see you next video ya. Assalamualaikum.